Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita hari ini bisa berjumpa lagi di awal tahun ajaran baru di kelas 6 ya. Dan ini adalah hari pertama kita bertemu setelah libur semester 2. Bagaimana waktu libur kalian di rumah? Alhamdulillah, Bu. Menyenangkan, Bu. Ya, menyenangkan. Bu. Tapi di rumah aja. Sekarang Malah TV aja gue di rumah. Ya, itu termasuk juga menikmati hari libur. Kalau menurut Ibu, hari libur itu memang sebaiknya dilakukan di rumah. Kalau dibawa jalan-jalan itu bukan hari libur, kalau menurut Ibu ya. Betul, Bu. Di sini kita sudah masuk kelas baru dan orangnya semuanya naik ke kelas 6. Tuh, Bu. Yeay. Hero parak bener udah gue kada naik. Miat itu Bu kada lulus, jadi tergabung kita di kelas 6 Miat. Apa bakal lahiran Miat ha? Miat Kita Hero coba naik bersyarat. Miat bukan tidak lulus tapi dipindahan. Oh. Dari sekolah lain dia baru masuk di sekolah kita kan tidak iya tuh bila dipindah tuh ya tuh Itu ada lulus gue. enggak kita kada sadang aja ganal kurang lebih hai seberataan ganal Nyaman nangge. Seterusnya Ibu absen dulu lah sambil kita bercerita-cerita yang lainnya. Nggih, Bu. Kita mulai absennya dari Fatimah. Iya, Bu. Iya, Bu. Nggih, hadir. Ya, alhamdulillah Fatimah hadir. Bagaimana perasaannya di kelas baru, Fatimah? Alhamdulillah senang, Bu. Oke. Seterusnya, Miss Dewati adakah? Hadir, Bu. Miss Da, bagaimana liburannya Miss Da? Menyenangkan. Alhamdulillah menyenangkan. Seterusnya, Miat, ada Miat? Ada Ibu. Ada selalu. Nah, kemudian ada terus. Namanya Miat. Tentunya yang lain sudah kenal kalau dengan Miat. Anak-anak Ibu kenal benar nih kalau buat. Ya, alhamdulillah. Aku nih jadi pada lulus sekolah aku disayang Ibu. Seterusnya, disayang Ibu. Hairul Ikindi adakah? Hadir, Bu. Hadir. Ya. Selalu hadir. Ini selalu bersemangat. Bersemangat, Bu. Seterusnya, naik kelas satu ulun. Mahriati, adakah Mahriati? Ada, Bu. Ya, alhamdulillah ada Mahriati. Bagaimana Mahriati keadaannya? Kurang sehat, Bu. Waktu kelas 1 pun juga ya kayak gitu. Selalu berjalanan kah waktu libur, Pian Mahriati? Inggih, Bu, dibawa Ibu Intan di jalanan. Jauh sekolah Mahriati leh. Kemana naik teh berjalan kemana teh? Amuntai. Oh. Bujur. Seterusnya, Bila di amun teh singgah kawan. Maulana Ishak adakah? Hadir, Bu. Ya. Ishak gue kawannya Ishak. Oh, Ishak. Ishak kan dipanggil? Ibu ya. Tasarapian gue, Handa is. Nggih. Bisa aja kayak memanggil S. Seterusnya, Nurjana, adakah Nurjana? Hadir, Ibu. Ini penyanyi gue. Ini Bu, yang Alhamdulillah Nurjana hadir. Bukan Nurjana. Gue syuting aja gue. Bukan Nurjana. Seterusnya, Saprudin. Hadir, Bu. Udin Ya. Gue liburan gue hendak ke laut tempat kesempatan liburnya. Kamu coba Pantai Hambawang Parak tah. kebun binatang aja, kebun binatang tuh kuda di belakang tuh. Seterusnya, Ipa Susanti adakah? Ada, Bu. Hadir. Ya, alhamdulillah. Ipa Susanti Cita-citanya hadir. jadi pemain bulu tangkis ya gue. Betul sekali. Siapa lagi yang belum Ibu panggil? Adakah?
Saleh mana Bu? Saleh. Nah, Saleh kemana? Saleh nih. Kamu Ada aja, kali lagi. Nah, terlambat Jangan ternyata nanya ada. boy. Saleh Bu. Inggih, Ya. kira Dia di sadar tuh Saleh terlambat. Pian pula bila menyayangi Saleh awas. Amun Saleh itu nakal bener. Amun pian sayangnya dia ulun mah kakarin ke ono. Nah, kita teruskan perkenalan kita. Perkenalan kita sudah cukup baik dan kita teruskan. Kita membaca doa dulu. Nah, udah Saleh dah. Ada belum lagi sampai, parak udah sampai. Membaca doa hari ini kita minta kepada anaknya Maulana Ishak dulu yang membaca doa untuk awal belajar kita. Pada anaknya Maulana Ishak dipersilahkan. Iya kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Ayo angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah rabbi ilman warzuqni fahma Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. minna Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mengucapkan terima kasih kepada anaknya Maulana Ishak yang telah membaca doa di pagi hari ini. Kepada anak-anak ibu, bukunya apakah sudah buku paket sudah dibagikan pada hari kemarin? Sudah Bu. Boleh dibuka halaman pertama. Ini Bu. Ya, Halaman pertama sana. kata pengantar, Bu. Bukan, itu Nah, bukan. halaman nomor 1. Iya, halaman nomor 1. Kalau pertama di sana itu ada I1, I2, I3. Nah, jadi di sana ada tulisannya angka 1. Pembelajaran 1. Ada tulisannya? Ada. Ya, Ada, Bu. bagus. Kita hari ini akan sebelum kita belajar, untuk lebih semangatnya kita bernyanyi dulu. Ayo, share screen dulu ya. Tunggu Tinggi. sebentar. Nyanyi apa Bu? Nyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Apalah? Kalau lagu nap Bu. Apalah dulu lagu Indonesia Raya nih nih. Tadi Hendra bernyanyi Bu di muka ruang. Saleh Bu tagur Bu, Saleh Bu tagur. Datang kau udah salehnya. Apa Irol ini ndak but bener. Udah Sliding sama. nih. Udah sliding nih. Diam. Mama mana? Guys, Mamanya kah? Mamanya kelas mau lu ya. apa? Mamanya kah? Virus corona Saleh nih. Enggak. Siap kah sudah? Siap. Ada sudah tampil. Udah. Ada Bu. Kita Tampil, menyanyi Bu. bersama-sama ya. Siap Bu. Inggih Bu. Indonesia Tanah airku,
Di sana aku berdiri jadi Indonesia bangsa dan tanah airku, Indonesia bersatu, hiduplah bangla jiwanya Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka tanah yang Indonesia Raya, Indonesia Raya Indonesia Ya, Ibu stop dulu ya screen-screennya. Oke. Ya, alhamdulillah. Ibu dengar tadi anak-anak Ibu sudah hafal lagu Indonesia Raya karena kita sering melaksanakan upacara bendera dan kita sering menyanyikannya. Pada hari ini kita akan belajar tema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup, subtema tumbuhan sahabat. Nah, di sini kita dalam buku ini dari judulnya itu sudah kita ketahui bahwa kita ini harus menyelamatkan makhluk hidup. Di sini akan kita pelajari bagaimana cara-cara menyelamatkan makhluk hidup. Tentang makhluk hidup, siapa yang tahu tentang makhluk hidup? Apa, Bu? Siapa yang tahu? Bernapas, Bu. Makhluk Ya. itu makhluk Bernapas. Makhluk yang berkembang hidup. biak, Bu. Yang berkembang Iya, bagus. Makhluk hidup itu bernapas, berkembang biak. Manusia makhluk hidup Apaan? kedua. Makhluk Makhluk hidup. hidup. Iya, Manusia bagus. Tuh. Manusia juga Nah. berkembang biak, Bu. Iya. Subtema kita tumbuhan sahabatku. Yang mana tumbuhan itu adalah bagian dari makhluk hidup. Kenapa jadi tumbuhan menjadi sahabat kita? Karena sama-sama tumbuhan makhluk itu, hidup. ya, Dan betul. kita memerlukan tumbuhan. Oksigen gesin kita, boy. Digunakan untuk apa? Misalnya saja pohon. Kan. Berteduh. Iya, pohon gunanya untuk berteduh. Apalagi kegunaan Menghasilkan dari pohon? buah. Menghasilkan Padi, Bu. buah. Padi dimakan, barat. Nah, iya, betul sekali, Miat. Itu padi adalah termasuk Lihat makhluk makan padi hidup. kami lihat. Nah, sekarang Ibu ingin Bahas. Keren Diproses dulu ya. tuh padinya. Kenapa nih bubuhannya nih? Kena stroke kah? Kena kediaman. Dengarkan Ibu. Nah, hari ini kita materinya perkembangbiakan bunga negara-negara ASEAN. Yang mana tujuan pembelajaran kita adalah menemukan cara perkembangbiakan generatif tumbuhan, membandingkan cara perkembangbiakan generatif tumbuhan, membuat perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya, menganalisis kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografis.
membuat gambar diagram tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografis melalui diagram Venn. Nah, ini akan kita pelajari pada hari ini. Nah, terkait tadi mengenai sudah memberitahu bahwa manusia itu membutuhkan makanan seperti buah padi atau nasi. Nah, yang ini adalah apa namanya? Gembili. Singkong. Singkong. Atau nama lainnya adalah ubi kayu. Kalau di daerah kita biasanya disebut dengan bumbili. Nah, siapa tahu kegunaan buah ubi kayu ini untuk apa? Diolah pastel, Bu. Makanan pokok. Iya, Buah dibuat bom, kue. Badai bom. Ardet gue, bola ardet. Bola Badai bom. diulau. Nah, Ardet. itu baru tahu itu ada loh kue. Marning gue nyaman gue marning. Marning nyaman. Nah, tentunya berarti tumbuhan sangat berguna bagi kita. Gunanya tadi untuk membuat kue bom, membuat kue apa tadi lagi? Keripik, tela-tela. Banyak kegunaannya. Apa itu? Wah, Garu gatal. Nah, bila gatal Oh, weh. kan. Bagusnya di Guna. Ini pada hero itu. buahnya kah? Pohonnya kah? Atau daunnya? Batangnya tuh. Umbi nih gue. Ya, umbi betul ya. Termasuk hasil dari tumbuhan ini berguna untuk manusia. Nah, kita di sini manusia sangat memerlukan tumbuhan. Ini salah satu contoh dari tumbuhan yang sangat kita perlukan dalam menunjang kebutuhan manusia. Nah, kita lihat di buku. Kalau di buku itu, kita teruskan saja. Perkembangbiakan tumbuhan, di mana tumbuhan itu berkembang biak sebelum mereka menghasilkan buah atau umbi, mereka itu berkembang biak. Nah, di sini kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua macam. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif atau tak kawin. Yang perkembangbiakan generatif atau kawin. Nah, tentunya di sini kalau perkembangbiakan vegetatif itu ada yang alami, ada yang buatan. Nah, itu adalah dua macam perkembangbiakan vegetatifnya, ada yang alami dan buatan. Sekarang yang akan kita bicarakan yaitu perkembangbiakan generatif atau kawin. Yang kawin ini dengan ciri-ciri terjadinya penyerbukan. Nah, penyerbukan. Sangat jarang kita mendengar kata penyerbukan. Yang kedua cirinya ada benang sari, ada putik, dan sifat anaknya tidak sama dengan induknya. Nah, Ibu ada gambar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Apa bisa dilihat? Bisa, ganali Bu. Tidak jelas, Bu. Oh iya. Bengkengnya, Bu. Tulisan Ibu, nih. Mantap. Lain, Ibu mendapat juga. Jadi Ibu Andak juga di sini. Jadi kita sekalian belajar bersama. Kembang sepatu pula. Bukan, ini bukan kembang sepatu. Kalau kembang sepatu ada benang sarinya. Nanti Kembang ada desa kan, Ibu? Itu ada benang Bukan sari Bu. juga. Siapa Kembang tahu desa. bunga kembang apa ini? Kembang desa. Bukan.
Desa mana? Desa pantai Ya, kan? Bu. Diputik di Kembang. desa kalau nih. Ini bukan dipetik di desa tapi di pinggir jalan. Bu padeh lah, Bu. Ada dia punya, jadi ibu Oh. petik aja, jadi ibu bala-bala bertemulah bunganya. Wow. Mantap Ibu. Kenapa kali, Bu? Gila. Ya, anu ibu gue. jelaskan. Ngarakan. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan secara kawin melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Sebelum mengetahui prosesnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagian-bagian dari sekuntum bunga. Nah, di situ adalah bunga yang bunga layu. oh tidak layu itu. Kiro. Benyanyi nya he. Seledeng, Met. Bunganya itu satu bunga tapi dibelah dua. Ya. Sehingga nampaklah di sana ada penampang bunga. Di sana ada mahkota yang mana mahkota berwarna-warni yang menarik. Di sini ibu pakai berwarna pink. Nah, kalau bunga yang lain mungkin ada yang berwarna merah, ada warna kuning, dan itu warnanya sangat menarik. Bunga bang, Bu, warnanya apa? Bunga apa? Habang, Bunga bang. habang, Bunga bang. habang. Wow, bunga bang itu tidak terlihat Oh. karena Tapi membahayakan. iya sangat berbahaya untuk kita yang berhutang. Jangan berhutang lah. Hati-hati SK. Sekarang Seterusnya Jangan di- hutang. di Lanjut, sana Bo. ada yang namanya yang paling tengah itu ada penampangnya di warna hijau. Di sana yang paling atas namanya kepala Kepala putih. putih. Di putih. bawahnya sedikit namanya Tangkai putih. putih. Di Santai. dalamnya ada di sana namanya bekal Bekal biji. biji. Nah, itu ada nama-namanya, tidak sembarangan. Ya. Seterusnya bagian bunga yang lain itu yang di sampingnya berwarna kuning. Yang di atasnya yang paling atas itu ada berwarna kuning berbentuk bulat, itu namanya kepala sari. Di bawahnya berbentuk batang, itu namanya benang sari. Kalau di bawah kelopak bunga ada namanya, di bawah mahkota namanya kelopak. Kegunaannya itu melindungi mahkota saat meniti kuncup. Artinya masih kuncup itu dibungkus dengan kelopak. Di sini Ibu tadi kelupaan menjelaskan kalau mahkota tadi berwarnanya menarik dan berwarna-warni itu supaya menarik perhatian serang. Dan benang sari itu dinamakan alat atau organ reproduksi jantan dari suatu bunga. Kalaunya di sini kepala putik, tangkai putik dinamakan alat reproduksi betina. Jadi di dalam satu bunga itu ada bermacam-macam kegunaannya. Di bawah tangkai ada dasar bunga, tempat melekatnya mahkota. Ini mahkota namanya yang berwarna-warni ini. Kalau di bawahnya, yang paling bawah sekali itu adalah tangkai bunga yang biasanya kita tempat memetik bunga. Nah, ini adalah bagian-bagian dari sebuah bunga. Kita tentunya sangat sering melihat bunga. Bunga-bunga itu memiliki alat-alat reproduksi seperti alat jantan, alat organ atau reproduksi jantan, alat reproduksi betina. Nah, disitulah nantinya akan terjadinya pembuahan atau namanya penyerbukan. Di bawah ada lagi nih.
Alhamdulillah. Penyerbukan yaitu jatuhnya serbuk sari dari benang sari ke kepala putik. Adakah dulu yang ingin ditanyakan sebelum kita terus ke pembelajaran di halaman atau nanti kita akan ke buku? Ibu jelaskan dulu sebelum kita ke buku. Bagisan apa tadi bu fungsinya nenek? Kambang nanti tadi. Ini kita hari ini akan menjelaskan tentang penyerbukan dari sebuah bunga. Karena dari bunga itulah kita akan mendapatkan buah ataupun sebuah umbi dari tumbuhan. Iya. Nah, itulah hubungannya kenapa kita mempelajari ini. Nah, karena kita sangat memerlukan dari proses penyerbukan. Tanpa proses penyerbukan, kita tidak akan mendapatkan buah yang sering kita makan. Oke, Ada paham dulu bu. yang ditanyakan? Ya, kita teruskan. Penyerbukan itu ada bermacam-macam berdasarkan perantaranya. Ada penyerbukan sendiri, ada penyerbukan silang. Silang kau loh. Kalau ada juga namanya penyerbukan tetangga, ada penyerbukan bastar. Kalau penyerbukan sendiri itu serbuk sari dari bunga yang sama, artinya bunganya berdekatan. Berdekatan itu artinya di dalam satu tangkai bunga ada beberapa bunga. Nah, bunga tersebutlah yang serbuk sarinya jatuh ke kepala putiknya. Kalau maksudnya kayak ini, penyerbukan sendiri itu satu bunga, benang sarinya jatuh di kepala putiknya sendiri. Kalau penyerbukan silang, serbuk sari dari bunga lain yang sejenis. Nah, artinya bunganya ada dua berdekatan, lalu di sana mungkin terbawa apa, lalu benang sari dari bunga yang di sebelah jatuh ke kepala putik di bunga yang satunya, artinya berdekatan mereka. Kalau penyerbukan tetangga, serbuk sari dari bunga lain tetapi masih satu tanaman. Kalau penyerbukan bastar, serbuk sari dari bunga lain yang berbeda jenis. Adakah yang ingin ditanyakan dulu tentang penyerbukan macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya? Karena bu tetangga tadi apa bu? Penyerbukan tetangga. Itu Tetangga yang itu. Bunga tetangga lebih menarik tuh kah? Lain itu istilah ibu-ibu itu. Anak-anak tidak boleh ikut-ikutan. Penyerbukan tetangga itu serbuk sari dari bunga lain tetapi masih satu tanaman. Artinya pohonnya berbeda. Bukan Contohnya, Bu. Contohnya. Bu, boleh mengawali bunga tetangga, Bu? Bukan. Kata Ibu tadi kan tidak boleh ikut-ikutan dari pembicaraan orang lebih dewasa. Oh, iya. Ini penyerbukan tetangga ini di dalam pelajaran namanya. Oh, Jadi penyerbukan tetangga itu masih dalam satu tangkai. Sejenis tanamannya, tapi berbeda pohon. Berdekatan pohonnya. Kalau penyerbukan silang, itu bunganya yang berdekatan. Kalau penyerbukan tetangga, itu pohon bunganya yang berdekatan. Misalnya, punya bunga bunga jagung, Bu. Misalnya bunga jagung. Ya, bisa bunga jagung. Sebelahnya jagung berdekatan dengan pohon jagung yang sebelahnya. Nah, itu kalau kena angin, mereka bisa menjadi penyerbukan tetangga.
karena saling berdekatan pohonnya. Awal Bu, jagung lawan mangga. Amun jagung lawan mangga bisa saja, cuma kemungkinan besarnya tidak bisa karena mangga lebih tinggi, kalau jagung lebih rendah. Oh, miat sembarangan mana? Mangga lawan jagung, miat. Di jus. Boleh aja. Yang buster itu mungkin boleh aja lah, Bo. Yang mangga dengan jagung. Iya, bisa. Nah, beda. Nah, Ay, bisa terjadi, cuma kemungkinan besar terjadi pembuahannya itu kurang berhasil. Kalaunya bunga lain yang berbeda jenis, mungkin itu yang lebih dekat. Seperti bunga jagung, orang menanam jagung. Di sana tumpang di penyerbukan bestar karena pohonnya saling berdekatan dan cukup rendah. Di sini ada contoh tanaman yang mempunyai alat kelamin bunga itu apa ya namanya, komplit. Ada benang sari, ada putik, ada tangkai, kelopak. Nah, contoh bunga yang sempurna. Contohnya bunga sepatu, bunga matahari, bunga teratai, mangga, jeruk. Nah, semua anggrek, jambu, vanile, aster, salak, dan lain-lain. Itu mempunyai benang sari dan kepala putik. Nah, di sini ada macam-macam penyerbukan. Penyerbukan itu dibagi menjadi 5, yaitu penyerbukan dengan perantara tumbuhan. Tumbuhan itu sendiri. Ada juga yang dibantu angin, ada juga yang dibantu hewan. Dibantu hewan ini seperti serangga, lebah, ataupun yang lainnya. Kumbang bisa membantu penyerbukan dari bunga tersebut. Bisa juga dengan air. Bagaimana dengan air? Yaitu melalui hujan. Biasanya hujan itu kan jatuh ke pohon mangga. Seterusnya, karena di bawah pohon mangga ada tanaman seperti tomat atau yang lainnya yang pohonnya kecil-kecil atau rendah, itu nantinya airnya jatuh ke pohon tomat itu. Nah, itu bisa menjadi air menjadi perantara penyerbukan. Bisa juga dibantu oleh manusia. Kalau dibantu oleh manusia, misalnya pohon salak, ya. Kenapa jadi pohon salak? Karena salak-salak tertentu kalau ingin buahnya banyak, itu boleh dicarikan bunga jantannya, didekatkan dengan bunga betina. Bu, nanya Bu. Menghasilkan bunga atau buah yang banyak. Ya, silakan. Bu, membedakan salak jantan dan betina kayak apa, Bu? Membedakannya, bilanya menghasilkan buah. Salak itu tumbuhan, salaknya lain hewan. Ya, karena di situ tadi kan membicarakan tentang yang dibantu manusia, karena salak itu terkadang ada buahnya yang jarang-jarang, tidak lebat. Nah, kalau dibantu dengan manusia, penyerbukannya itu akan menghasilkan salak yang buahnya lebat atau banyak. Nah, contoh tadi bunganya perbedaannya apa? Ya, tentunya kalau bunga jantan itu dia tidak akan bisa mempunyai buah. Kalau bunga yang betina dia akan menghasilkan buah. Nah, tentunya ada akan terlihat nanti di pohon-pohon tertentu, tapi jarang ada pohon salak yang bunganya cuma bunga jantan. Bunga jantan itu tertentunya satu pohon aja khusus bunga jantan karena pohonnya tidak berbuah. Cukup dimengerti? Mengerti, Bu. Mana yang bertanya tadi? Iya kalau tuh, kalau ada pahamnya.
Bisa dimengerti tentang Bisa, jawaban tadi? Bisa Bu, tahu sudah Bu. Yang jantan Iya, tahu, yang jantan bagus. bisa berbunga. Yang Takut. berbunga Salah itu boy, takut jangan suka sembarangan petik bunga tetangga. Salah itu jangan sembarangan petik bunga tetangga. Padahal boy salah itu. Langsung bunga Sambil tetangga. Ketujuh boy memetik bunga tetangga. Salah itu. Soalnya Kayaknya jangan lagi lah memutik. Bunga orang sekian. Sareki salah itu gue Sareki Karena ya. bunga sekarang harganya mahal. Jadi jangan sembarangan memetik bunga. bunga kada ketujuh boy bunga tetangga, ketujuh bunga sendiri aja. Tempur malam minggu Ya, malam ini. nanti kan kita buka. yang ini malam minggu pas tak. Guring di luar, wah ini yang kada ketujuh bunga sendiri. Buka TV yang guring paras kawan. Sandukinya lawan. Kita lihat di bukunya kita buka dulu ya di halaman 5. Nah, itu ada ini adalah di halaman 5 yang mana kita akan mengamati. Nah, kita berdua lah mengamati bunganya. Lihatlah di halaman 5. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Nah, itu sudah dipelajari. Karena jagung itu juga berkembang biak dengan bunga. Ibu minta bacakan dulu kepada anak Nda. Saleh. Jangan, itu banyak sudah bertanya yang lain. Saprudin. Nggih, Bu. Siap, Bu. Yang mana lu baca, Bu? Ya, baca mulai atas Saprudin. Lu kelas berapa? Kelas 5 kan? Kelas 6. Dan lagi kelas 5 apa boleh kena? Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lainnya. Ketika itulah terjadi pembuahan. Ya, cukup. Ya, makasih Bu. Cukup. Terima kasih anak Nda Saprudin telah membacakan. Wah, bagus Saprudin, lancar membacanya. Kelas 6 dulu, Bu. Tinggi. Terkadang kelas 6 ada masih yang membacanya tidak lancar. Itu Bu. Saleh, Bu. Hairul tuh lancar sudah. Saleh, Bu, Saleh. Hairul, kayak apa Hairul? Membaca lancar sudah? Pak tuh sambil bawa makan. Kita tes dulu Hairul membacanya seterusnya. Yang mana, Bu? Yang perkembangbiakan ini. Nomor 1, Bu lah. Belum, masih di atas. Yang mana, Bu? Habis paragraf pertama, Ro. Oh, perkembangbiakan. Ya kalau Bu, pada lancar kalau Bu. Dinamakan Ganti aja boy, ganti. Ganti Bu, belikan aja Bu. Harus akan ada dulu. generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Ya, bagus. Amatilah gambar bagian bunga berikut ini. Kalau Ya, online cukup. gue membaca ulun. Inggit. Karamian libur Hairul nih habis kedinget lagi membaca. Untung masih lancar. Ini main game terus boy, game online. 8 tahun Hairul SD kada lulus boy. Masnya Hairul kada kalau Hairul. Bau umuran di SD aja. Kayak Ulun lulus kelas 6 nih gue nak kawin aja deh. Gendal ulun. Jangan Hairul. Sekolah dulu disambung jadi SMP kah, pesantren kah? Kalau bisa membaca juga, nanti sambung. Itu menjadi motivasi untuk tetap sekolah. Amun pintar semuanya bisa sudah membaca semuanya, kada bersekolahan lagi. Jadi kalau tidak membaca
tidak lancar membaca, harus diteruskan sekolahnya, itu tandanya dia mau maju. Aku dilenakan ibu. Hore. Cupang iro, SMP besi singot dah. Iya, aku dilawarkan Saleh. Iya. Ya, kita teruskan. Di sana ada gambar bunga atau penampang bunga. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang mahkota, tentang benang sari, kelopak, dasar bunga, kepala sari, tangkai sari. Nah, sekarang kalian membaca masing-masing terlebih dahulu. Ibu beri waktu selama 5 menit untuk membaca. Ya, silakan membaca. Udah, Bu. Sudah membacanya? Ya, kita teruskan. Ibu minta kalian berdua di sana untuk berdiskusi tentang perkembangbiakan generatif ini yang ada di dalam kolom tersebut. Bu, ulun lah siapa yang cocok. Bu, ulun lah siapa bunan cocok. Pianto sudah berdekatan dengan Miat. Aduh, Jadi berdua dengan Miat saja itu berdiskusinya. Jangan menyebelah. Kadang sesuai rencana sama non Miat nih. Ulun lah siapa, Bu? Kuda tuh banyak banget di belakang lawan kuda. Saprudin sudah itu berdua dengan Hendra. Oh, Hindra. Saleh Bu. Saleh Bang, Bu. Saleh sama Maulana Pian enggak dengan berdua. Saleh. Aduh. Sudah berdua silakan diskusi. Bagaimana dengan perkembangbiakan yang ada di dalam buku tersebut? Apakah sudah dipahami tentang perkembangbiakannya? Leh kayak apa leh? Pon apa, Pak? Bu, izin bertanya, Bu. Oh iya, silakan Misda. Apa yang ingin ditanyakan? Ulun tuh Bu masih bingung. Kalaunya penyerbukan tuh kan melalui bunga. Nah, Iya. nanti jadi ada biji, ada buahnya. Jagung tuh Bu penyerbukannya melalui bunga. Kalau Iya. kenapa? Terus? Bu, jagung tuh buahnya bertempe di betang. Nah, itu Ulun masih bingung. Oh, iya. Yang di atas tuh Misda. Ini kita Bawaan di berbicara sananya tentang mano Misda. bukan bawaan di sananya. Kalau yang mekar itu ada kalau yang di atas pohon jagung mekar. Enggak. Nah, itu adalah namanya benang sari. Kalau yang di dalam, nanti ada di dalam pohon itu sedikit bergelombang kayak apa ya? Ada sedikit itu anunya bentuknya. Nah, di situ namanya kepala putik atau dinamakan bakal buahnya di situ. Jadi berbeda itu, bukan satu tangkai, tapi satu pohon ada 2 bunga. Ada benang sari, ada putiknya. Berbeda tempatnya, sehingga pembuahannya ada di samping, bukan di tempat. Jadi yang di atas itu namanya benang sari. Kalau di bagian bawahnya kepala putik atau apa itu? Ya. Bunga betinanya ya kan Bu? Bunga betinanya, iya. Tapi tetap satu pohon. Inggih, mengerti Bu. Ya. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Ulun menanyakan Saleh aja, Bu. Saleh ini ketujuh yang kawin atau yang ada kawin perkembangbiakannya? Nah, itu bukan pertanyaan. Itu adalah sebuah pernyataan. Langsung aja Saleh jawab akan, Boy. Kada usah, Gen, karena itu adalah bagian yang tidak perlu untuk dibahas. Iya. Kita teruskan. Setelah berdiskusi, kita lihat berdiskusinya bagaimana Kali kek lah. Siapa kali kek? Kita ada kekaruan belajar nih, Rol nih. Serius, Rol? Miat tuh Bu Nah, apa aja? Ipa tuh Bu Ipa.
tawa ampih dah, orang ampih dah tertawa. Nah, ya, jangan tertawa terus. Nanti Karing ya terlalu kalau tertawa menangis, Kina. Ya, adakah Lanjut dulu dulu. pertanyaan tentang perkembangbiakan atau alur dari penyerbukan? Ada yang ditanyakan Masih dulu? semuanya penyerbukan tetangga tadi itu nah. Sudah, Ibu tadi bertanya. dibahas. Iya, silakan. Tadi ujar ibu, nanas tuh ada nang kambang laki, ada nang kambang bini, ya kan boleh? Dede, Nana. Itu Salah. Jadi maafkan aku ibu. Ini Salah itu. ini Pon. Kak Jerpian tadi kambang bini itu ngarannya kepala putik. Sedangkan kambang laki ngarannya adalah benang sari. Iyalah Bu. Nah yang betul di gambar pian yang tadi tuh sauting kambang tuh ada kepala putiknya, ada benang sarinya le boleh. Engge. Jadi mau le Bu kambang tuh memang dua uting isi kayak itu Bu. Itu ya memang seperti Bencong, itu Mbak. keadaannya, bukan bencong, tetapi karena semuanya itu diciptakan dengan adil sesuai dengan keadaannya. Maksudnya itu ini seperti ini sesuai dengan pasangannya seperti itu. Bu, Pon, putiknya tadi ampun betina ya kalau Bu. engge, Benang sari ampun laki lah jantan. engge. Tapi gue udah lihat gambarnya putiknya cukup sebutingannya satu, Engge, benang terus? sarinya banyak, berarti banyak lakinya Bu pada nang bibiniannya, pada nang betinanya. Bukan seperti itu, Banyak benang sari. karena Umay. itu supaya menarik dari sebuah bunga dan juga putik benang sari itu kan dia bisa terbang di bawah angin, di bawah air, sehingga satu putik itu Akili banyak benang sari kayak itu Bu lah. engge. Ya kalau Nah, kita kira-kira cari itu. bini yang kuat. Janganlah terlalu banyak. Sama cita-cita kelawan Saleh. Yure. Ada boleh bebawaan kayak itu. Saleh panyukan Bu di sini. Seterusnya. belum gue yang hendak mengambil saleh nih nah. Kamu kayan waduh. Nah, ini ada bunga yang lain, bagian bunganya. Kira-kira bunga apa ini yang berwarna oranye atau jingga? Bunga matahari lain, Bu. Bukan. Bunga apa sempurna, kira-kira? Bu. Iya, bunga sempurna. Bunga sempurna. Nah, Siapa tahu nah, bunga apa ini? bunga Kambang sepi foto lain. Bukan. Teratai lain, Bu. Ini bunga kertas. Bunga kertas kada kuning gue. Abang. Ada yang kuning, ada yang Oh, ada yang merah, kuning. ada yang ungu, ada yang putih. Nah, terlihat. Nah, ini lebih jelas lagi bagaimana terjadinya penyerbukan. Siapa ingat tadi bagaimana terjadi penyerbukan? Ulun Bu ingat Bu, tadi Bagaimana? benang sari itu jatuh ke atas kepala putik. Iya, bagus. Apalagi yang terjadi? Kemudian terjadi bakal buah. Apa terjadi bekal buah? Terjadi penyerbukan Bu maksudnya. Oh iya. Oh, terjadi banyak penyerbukan, bagus. Yang lain? Setelah penyerbukan gue terjadilah bakal buah. Iya, bagus. Saprudin. itu nah buai, serbuk sari itu nah buai, masuk ke kepala putik, limbah tuh berjalan nih ya sampai ke kemana itu berjalan itu tadi lah. Inti sel telur. Inti itu nah. Sel telur. Oh iya, ke intisel telur. Sampainya jadi anaknya nak. Oh ya. Jadi buah. Bukan anak itu, tapi jadi buah. Jadi buah kan buah. Oke. Karena itu akan menghasilkan buah.
Contohnya buah. Kira-kira Buah naga. ini buah naga bisa. Buah apa lagi? Beda kalian pada buah naga. Banyak naga. buah lagi. Tanya. Cuma keingatan buah naga. Di sini yang terkenal buah naga. Dua hari ini sebuah naga harusnya. Iya, buah jeruk. Kalau matematika Kira-kira ini bunga apa ya? Siapa tahu? Mangga. Kecil, putih. Siapa tahu jeruk nih, bunga jeruk. Bunga jeruk putih, Bu. Limau nipis Ya, nih gue betul. nih. ini mau Limau nipis. Bisa juga limau Wow. nipis. Jeruk nipis. Jeruk Limau kuit. nipis. Jeruk Bali. Siapa tahu jeruk Bali? Tahu Bu yang gana Bu. Oh iya tuh. Jeruknya yang besar bisa berwarna merah isinya. Hijau ya, ada juga Ada yang putih. Putih, nggih. Ada yang merah dan ada yang putih. Siapa yang suka? Ulun suka Bu, Ya, tapi Bang. ada mantah ladar. Apa Ladar itu tuh ladar, pasti Hairul? Sakit tenggorokan Bu bila kita makan yang mantah tuh. Oh iya iya iya. Apa Jar? Jelas. Bro. Sampai ke atau nih beneran aku itu. Adakah dulu yang ingin ditanyakan tentang proses penyerbukan? Itu ti Bu, Ibu Nurjana sama Fatimah bibisik apa ti? Ada debai, ada debai. Nah, salah lihat tuh berarti Saprudin Ya. ini. Udah boleh Nah, jangan berprasangka dengan teman, bukan berbisik mereka. Bisik-bisik tetangga. Ya, kita teruskan. Nah, ini penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Siapa tahu? Tuh, serangga apa ini? Kalau kira ini dibantu tetangga. Tahu Lebah. nggak? Lebah. Tuh, Ya. Lebah. Yang ini. Tuh, Oh iya. menarik apa? Oh. berangga. Nama berangga. Ini lebah. Oh, Rasa siur kayak itu. Lebah. Karena lebah ini menghisap nektar atau yang kita sering ada yang di dalam sari bunga itu ada yang cairan. Bu, madu. Lain madu itu nektar. Madu, Bu, madu. Kalau madu itu hasil dari lebah, baru madu. Madu itu mah apa piring ya Bu? Madu asli itu. Kayak apa yang membedakan Bu madu asli sama madu palsu? Itu ada pertanyaan nah usah dijawab Ibu. Bagaimana cara membedakannya? Jadi Kira kalau penjual lebih madu. jelasnya nanti ke penjual madu aja. Siapa Bu? Saleh kah? Epa jual madu. Siapa penjual madu di Kaskita? Ipa madu kelelak. Epa Bu. Apa betul? Pak kah? Itu tuh banyak mah bangunannya. Epa susu sakti. Jual madu. Nah, ini tadi penyerbukan, tadi ada macam-macam penyerbukan. Adakah yang ingin ditanyakan dulu tentang penyerbukan yang sudah kita pelajari? Sudah Epa, selesai Bu. diskusinya dengan teman? Sudah Bu. Sudah. Sudah Bu. Ya, untuk kita lebih mengetahui bagaimana pemahaman kalian, Ibu minta tugas dulu. Yang mana kita akan mengerjakan ada di buku pelajaran di halaman 6. Buka halaman 6. Bu. Ulun Sudah, lapar. Bu. Gue harus istirahat. Sedikit lagi. Taruh gue. Ini Awas lagi Pak. cacingan kan. Nah, di sini tugasnya kalian menggambar penampang bunga yang lengkap. Ada kelopak, ada benang sari, ada tik, ada yang lain-lainnya. Nanti kalian gambar di buku tulis kalian. Kemudian kalian ceritakan cara penyerbukannya. Ya, Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya.
ngalih gue emang gambar tuh kada kawalakas. Satu mat aja. Cuma tai coret-coret ha. Coret-coret. Gambar akan nah. Nah. Warna aku mana warna aku? Aduh, usah diwarnai, kayak aja mah warnanya. Ibu, lengkap dengan nama-namanya Kak, Bu? Lengkap dengan nama-namanya. Oke. Wisda, bagaimana Wisda hasilnya? Nggih, Bu. Ya. Apa ada yang sulit mengerjakannya? Enggak ada. Ya, bagus. Selesai kah sudah? Sudah, Bu. Ya, bagus. Nanti saja mengumpulnya waktu pembelajaran sudah berakhir. Kita teruskan dulu ke pembelajaran seterusnya. Kita tadi sudah berbicara tentang bunga itu adalah menjadi sebuah ciri dari suatu negeri. Siapa tahu ciri negeri kita itu Indonesia mempunyai bunga apa yang kita banggakan di negeri kita? Bunga bangkai. Ya, bagus. Bunga bangkai, Fatimah. Ya, bagus. Maulana bunga anggrek. Yang lain apa ada lagi bunga yang lain? Melati. Apa? Mawar beda. Melati. Ya, melati puspa bangsa, Bu. Nah, bagus. Anggrek bulan bunga puspa pesona. Bunga tulip. Satu lagi. Kalau nyara Plesianol itu Bu puspa langka. Iya, bagus. Itu adalah ciri khas dari bunga negara Indonesia. Ada lagi satu bu yang harum. Apa itu? Bunga rampai. Bunga rampai apa itu? Allahu Akbar. Bunga rampai itu biasanya bukan bunga tapi itu untuk acara keagamaan. Iya, maulidan. Bukan menjadi bunga kuburan itu, Boy. negara kita. Yang ditaburkan di atas kuburan itu bunga rampai. Iya, betul. Itu untuk upacara keagamaan. Di sini Ibu ada gambarnya. Bunga melati, Bu. Bunga apa itu? Boleh bacakan. Ya, silakan kepada anak Anda untuk membacakan bacaan yang pertama dari tampilan Ibu. Bunga sepatu. Nggih, makasih Bu. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Lagi Kak, Mbak? Kita ganti, Ibu minta bacakan dari Anakda Mahriati. Ini Bu, bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai warna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Lagi Kak Bo. Iya, bagus. Terima kasih Mariati membacakan. Ya, itu adalah bunga sepatu yang mana kita mempunyai berbagai jenis bunga sepatu di Indonesia.
tetapi bunga sepatu tidak menjadi sebuah kebanggaan atau menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Tetapi bunga sepatu menjadi ciri khas dari negara tetangga kita yaitu Malaysia. Ya, seterusnya Ibu minta untuk membacakan bab ketiga yaitu Nurjana. Perhatikan bunga Kamboja pada gambar di samping. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dor Kampo atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Iya, terima kasih Fatimah. Maaf, Nurjana yang telah membacakan. Ya, ini adalah bunga Kamboja. Bunga Kamboja kalau di tempat kita biasanya tumbuh di mana? Siapa tahu? Iya, betul. Ini ciri khas dari sebuah tempat yaitu pemakaman. Kalau di Kamboja itu dinamakan Dor Champa, yang mana bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Nah, kalau tempat kita itu ada juga yang menggunakannya yaitu di Bali. Nah, bisa perlengkapan tari ataupun ibadah bagi umat Hindu di Bali. Seterusnya, nah, kita akan belajar tentang negara ASEAN. Negara ASEAN itu terletak di Asia Tenggara. Siapa tahu ini ada sebuah peta Asia Tenggara. Laos. Ya, ada Laos. Di bawah Laos ada apa? Vietnam. Di bawah Vietnam. Malaysia. Malaysia. Ya. Di samping kanan. Brunei. Filipina. Brunei Darussalam. Filipina. Di sebelah kiri. Myanmar. Apalagi? Thailand. Kamboja. Indonesia. Iya, Indonesia. Lihatlah dalam peta, wilayah yang terbesar itu adalah wilayah negara kita, yaitu Indonesia. Warna apa peta warna dari negara Indonesia? Warna kuning. Nah, itu adalah wilayah dari negara kita, yaitu Indonesia. Kalau negara lain itu sangat kecil-kecil, bahkan tidak sampai sepertiganya dari wilayah Indonesia. Nah, negara kita itu sangatlah besar dari wilayahnya dan hasil alamnya pun sangatlah besar. Nah, tentunya kita sebagai warga negara Indonesia harus menjaga kelestarian dari tumbuhan, karena tumbuhan itu adalah sumber makanan bagi manusia dan juga penghasil oksigen yang bagus. Kita teruskan, itu adalah negara-negara ASEAN yang ada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN, siapa tahu tentang ASEAN? Ada pulang, Mbak. Tetangga gue itu, Mbak. ASEAN, Bu. Gimana singkatnya? Association Shop Kerjasama di kawasan Asia Tenggara, Bu. Iya, bagus. Ada yang tahu sudah tentang ASEAN. Bentar, ternyata tidak menyangka Ibu. Association Southeast Asian Nation. Ya, Panjangannya Bu. adalah kepanjangan dari ASEAN, yang mana ASEAN ini terbentuk di kawasan Asia Tenggara. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kenapa kita dinamakan Asia Tenggara?
Karena letaknya di Asia Tenggara. Iya, bagus. Simple, jelas, dan tidak ada arti. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. Ya, nanti bisa dibaca kembali di bukunya masing-masing. Ya, baca di bukunya masing-masing. Yang di halaman ini. 8. Bangkok di mana, Bu? Bangkok tuh, Bu? Ayam lah kok, Bu. Bangkok tuh di sini ayam. Ayam itu negara itu Bangkok tuh apakah? Jadi ayam kita ini Itu adalah Bila ibu Bangkok tuh kota negaranya nih. negara. Bangkok Ibu tuh kota Ghana. negara apa ya? Siapa yang tahu? Thailand. Filipina. Iya, Filipina. Filipina. Thailand. Bangkok. Bangkok Thailand. Thailand yang benar. Nah, kita teruskan dulu. Kalau Vietnam, Phnom Penh. Nah, ini adalah negara-negara anggota ASEAN. Ghana, Bu. Menalika. Oke. Kelihatanlah. Sekali lagi, Bu. Iya. Abis. Iya, sudah. Malaysia. Betul. Nah, ini adalah ASEAN yang mana berdiri pada tanggal 8 bulan Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Indonesia mempunyai ciri khas yaitu Melayu, beragama Islam. Siapa ingat negara Indonesia mempunyai berapa agama? 6. 6, Bu. Nah, bagus. Coba sebutkan. Islam. Saya menyebutkan. Katolik. Orang dulu, Haiful yang menyebutkan. Siapa bohong ulun kah? Iya, bagus. Nah, berarti sudah tahu semuanya tentang Indonesia. Sangat hebat anak-anak ibu ini. Nah, kita seterusnya. Di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Kalau di Singapura itu orang banyak di sana, ada orang Cina, ada orang Melayu, ada orang India. Agamanya pun juga berbeda-beda. Ada yang Buddha, ada yang Kristen dan Islam. Di Singapura bahasanya yang digunakan bahasa Melayu, bahasa Mandarin, dan Inggris. Nah, nanti kalian bisa membacanya di slide, nanti Ibu ulang kembali kalau ada waktu. Nah, ini adalah tentang negara-negara yang ada di ASEAN. Yang mana yang pertama Indonesia. Indonesia, ibu kotanya Jakarta. Bentuk negara, pusat pemerintahannya di Jakarta. Bentuk negaranya republik. Bentuk pemerintahannya presidensial. Kepala negara presiden dan kepala pemerintahan presiden. Nah, nanti dibaca-baca aja karena waktunya mungkin hampir habis. Nah, dibaca masing-masing aja. Bisa terlihat. Ya. Thailand di. Yang mana? Kerja ekonomi kan jelas. Ini
Ya, kita teruskan aja. Iya, gue teruskan aja deh. Ya, begini ini gue. Ya, kayak aja kita membaca ulang. Nah, Ya, dari negara-negara ASEAN ini, di situ ada yang mempunyai perbedaan yang jelas, baik itu iboka, bentuk pemerintahan, bentuk negara, kepala pemerintahan. Semua negara itu berbeda. Namun terkadang ada juga yang sama. Nah, semuanya itu ada yang mirip, ada yang berbeda. Semuanya itu sudah lazim kita ketahui dan kita maklumi karena setiap orang pasti berbeda, tidak ada yang sama. Contohnya kita sendiri dan teman kita di sebelah. Tentunya ada perbedaan dan juga ada persamaan. Lihatlah teman kalian, persamaannya apa? Bu, ada samaan Saleh, Bu. Apa persamaannya? Sampai malu. Sama-sama punya hidung, sama-sama punya rambut yang hitam. Iya. Benar? Benar, Bu. Iya. Kami beda Hairul sedikit. Apa bedanya? Nah, Ulun lebih tampan dari Hairul. Benarkah Hairul? Saleh, Bu, terlalu jujur itu menyakitkan. Oh iya betul, karena jujur itu terkadang menyakitkan. Jadi jangan terlalu jujur juga, Saleh. Kasihan temannya. Saleh mau napa-napa jangan lupa ada namanya. Jangan terlalu jujur. Seterusnya, tentunya kita mempunyai persamaan juga bahwasanya Hairul itu dengan Saleh sama-sama manusia. Tahu, manusia dan berjenis kelamin laki-laki. Nah, itu adalah persamaannya. Yang lainnya tentu berbeda. Nah, begitu juga negara-negara di Asia Tenggara mempunyai persamaan dan tentunya mempunyai perbedaan. Persamaan dan perbedaan itu tidak menjadikan kita menjadi sombong ataupun minder, karena setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tergantung kita ingin menampilkan yang mana. Tentunya kita akan lebih mengedepankan perilaku tenggang rasa dan tipe selera. Kira-kira adakah yang ingin ditanyakan tentang pembelajaran kita ASEAN? Refill selera apa, Ibu? Apanya? Refill selera apa? Tipe selera itu artinya kita itu saling kurang lebih dengan teman. Artinya kita tidak boleh terlalu berlebihan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita di halaman 14. Nah, ini adalah halaman 14. Nah, itu ada tugas. Tulislah pemikiranmu tentang karakteristik negara pada diagram pen yang telah disiapkan. Perhatikan caranya berikut ini. 1. Tentukan 2 negara yang akan kamu cari informasinya lebih dalam lagi. Artinya kalian mencari dari negara-negara ASEAN yang sudah kita baca tadi. Nah, setelah dibaca, kalian tentunya akan mendapatkan informasi di sana. Tentunya tentang negara tersebut, ibu kota. Seterusnya ada bentuk pemerintahan, ada luas daerah, ada yang menduduki di sana, ada bangsa apa saja seperti Melayu atau yang lainnya. Yang kedua, langkahnya tulis masing-masing karakteristiknya di lingkungan sesuai dengan negaranya. Artinya bagaimana keadaan lingkungan di sana? Apakah negara tersebut banyak mempunyai daerah yang tinggi atau pegunungan, atau banyak yang dataran rendah seperti pantai ataupun seperti lembah. Nah, tentunya nanti kalian akan menemukannya di
bacaan di halaman sebelumnya. Yang ketiga, di tengah lingkaran, kamu dapat menuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki oleh kedua negara tersebut. Artinya ada persamaannya dari kedua negara tersebut. Kira-kira kalian akan menemukannya di dalam buku yang telah kita pelajari. Ada pertanyaan tentang tugas ini? 2 aja kamu negaranya. Ingge, 2 saja negaranya. Ini masing-masing saja, tidak usah berdiskusi dengan teman. Tapi kalau ingin berdiskusi, boleh saja. Tapi waktunya cuma 5 menit untuk berdiskusi. Lu lawan Eva aja berdiskusi. Boleh aja kalau Epanya mau. Siap. Wan lawan Nurjana aja Bu ya. Iya, iya. Diskusiakan lagi. Setuju ya? Siap. Saya lawan Ibu ya. Bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Harus lapar, Bu. Sudah, Bu. Iya, kalau sudah, Kayak raja aja lagi Bu itu ya. kalau sudah, siapa tahu hasil pekerjaannya nanti kita dikumpul waktu kita mau istirahat. Jadi kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini. Apa yang kita pelajari tadi? Siapa ingat? Ulun Bu ingat Bu. Tadi kita belajar masalah tumbuhan, perkembangbiakan tumbuhan ada 2, ada yang tidak kawin, vegetatif, dan ada yang kawin, generatif ngarannya tadi Bu. Iya, bagus Maulana. Yang lain? Belum, Bu. Kira-kira apa yang sudah dipelajari hari ini? Belum, Bu. Tentang bagian-bagian pada bunga, Bu. Ada mahkota, ada kelopak, ada tik, serbuk sari. Iya. Sampai bunga, Bu. Ya, bagus Mariati. Yang lain, apa yang Tentang kita pelajari hari ini? Ya. Tentang macam-macam penyerbukan, ada penyerbukan dibantu oleh angin, tetangga, bukan silang, ya, bukan penyerbukan sendiri, Ben, sama kita. Ya, bagus. Seterusnya ada lagi yang kita pelajari. Apa itu kira-kira? ASEAN, Bu. ASEAN, Bu. Iya, bagus Eva, tentang ASEAN. Nah, kita sudah mempelajari banyak sekali hari ini. Kira-kira yang paling menarik tentang pembelajaran kita hari ini apa ya? Penyerbukan tetangga. Iya, Bu. Iya. Nah, kalau manusia tidak boleh ya seperti itu. Cukup bunga saja. Ya. Hari ini setelah kita selesai nanti berdoa, kita kumpul bukunya, jangan rebutan ke depan waktu mengumpul buku, karena kalau berebutan itu kok tidak sopan. Maka udah masih mulai rumah. Kasekuran kalau ngumpul. Kita belajar di sekolah, bukan. Oh iya, gambar lewat iya, hari Senin dikumpulnya atau digambar lewat WA. Ditulis, dijawab, kalau yang batu digambar, kirim pada Ibu. Oke. Kembang ada anak sekolah aku, jadi kalau aku padahi kan. Oke, Miat. Oke. Mungkin hari ini cukup dari pembelajaran kita. Nanti dilanjutkan pada Senin depan. Dan untuk menutup pelajaran ini,
Semoga mau salah minum. pembelajaran kita itu bermanfaat dan mendapatkan berkah. Ya, Amin, kita Bu. tutup dengan doa. Siapa yang memimpin doa untuk kita mengakhiri pelajaran ini? Saleh, Bu. Ya, siapa yang mau saja. Mau ya gue, Saleh mau. Jangan mau. Pimpin leh. Ini nih. Tanggung jawab leh. Kita boleh kan dapat tanggung jawab. Ya, untuk kawan-kawan semuanya, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini yang sudah dilajarkan oleh Ibu Rahma. Mudah-mudahan kita menjadi pembelajaran yang bagus, nyaman diingat, supaya lakas ingat juga. Tapi sebelum mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa sebentar. Berdoa sebentar. Berdoa kita mulai. Amin. Bisa baca doa, suruh baca doa. Amin. Terima kasih. Ya, demikian. Terima kasih kepada anak Saleh sudah memimpin doa hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.